Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027. Di sini saya akan menyampaikan materi akuntansi keperilakuan mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, adapun materi kita pada video kali ini mengenai sikap, teori terkait sikap, persepsi, nilai, pembelajaran, dan kepribadian. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespons, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Kemudian materi berikutnya ada komponen sikap. Sebagaimana telah diketahui, sikap seperti nilai diperoleh dari orang tua, guru, dan anggota kelompok, rekan kerja. Rekan kerja dilahirkan dengan kecenderungan predisposisi genetik tertentu. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori emosional dan perilaku. Komponen teori sendiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Baiklah, materi selanjutnya ada fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama pemahamannya: kebutuhan akan kepuasan, defisit ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atas peristiwa baru. Sikap mengizinkan seseorang untuk menilai suatu situasi baru dengan cepat tanpa perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai situasi tersebut. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Misalnya saja, manusia cenderung untuk membentuk sikap positif terhadap objek dalam menemukan sikap negatif. Materi selanjutnya ada sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga kelihatan rasional dan konsisten. Baiklah, materi selanjutnya ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter, faktor psikologis, faktor pribadi, dan faktor sosial. Baiklah, materi yang kedua adalah mengenai teori terkait dengan sikap. Yang pertama ada teori perubahan sikap, yang kedua teori pertimbangan sosial, yang ketiga konsistensi dan teori perselisihan, yang keempat teori disonansi kognitif, yang kelima ada teori persepsi diri, yang kelima ada teori motivasi dan aplikasinya, yang keenam ada teori motivasi awal, yang ketujuh teori kebutuhan dan kepuasan, yang kedelapan teori prestasi, kesembilan teori motivasi, dan kesepuluh ada teori keadilan.
11 ada teori harapan, 12 teori penguatan, ke-13 teori penetapan tujuan, ke-14 teori atribusi, dan ke-15 ada teori agensi. Memasuki materi yang ketiga ada mengenai persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa objek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya pada kenyataan. Masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu di dalam penuh arti. Materi yang keempat adalah mengenai nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi dan sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian nilai mengembang gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. Nilai mempunyai atribusi isi maupun intermitas. Materi yang kelima ada pembelajaran. Pola pikir, teladan, dan bertindak yang dibawa oleh orang-orang ke dalam lingkungan pekerjaan. Mereka mencerminkan pengalaman, persepsi, dan motivasi mereka sendiri. Pola perilaku teladan ini tidak mungkin optimal bagi organisasi. Oleh karena itu, para akuntan perilaku harus terbiasa dengan prinsip teori ini. Kemudian, untuk materi yang berikutnya adalah mengenai kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespons lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.